Hari ini kalian masuk apa? Ya, Pak. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada pembahasan, terlebih dahulu sebagaimana yang biasanya, sebelum kita mulai aktivitas kita, pertama dulu kita menyerahkan diri kepada umat, kepada yang kuasa, di mana pada hari ini kita bersyukur ya atas ridhonya. Tentu dalam hal ini sebagai mana yang telah dipercayakan tadinya, silakan kepada anak kami yang telah saya pilih tadi untuk membawa kita dalam doa. Diberi waktu ke depan. Tuhan, di atas kerjaan Saudara, syukur kami panjatkan karena kasih dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hingga saat ini kami bisa berkumpul kembali. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan KPM kami. Kami serahkan seluruh jiwa raga kami di tangan-Mu. Kiranya Bapa yang senantiasa selalu menyertai kami. Bila dalam yang atas muka ini, kami lanaskan melalui nama Yesus Kristus dan penebus Yesus kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita memulai pembahasan kita, biar lebih semangat, lebih giat kita pada pagi ini, kita angkat satu lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. Bisa kan? Bisa. Kalian masih menghafal itu kan? Masih, Pak. Karena kita bernyanyi, maka saya ajak adik-adik semua untuk berdiri semua. Yang semangat ya? Ya, Pak. Baik. Indonesia, kebangsaanku, hiduplah Indonesia Raya. Satu, dua, iya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Dipersilakan dulu kembali. Sebelum kita melanjutkan pada materi, pertama saya absen dulu ya. Ya, Pak. Agus Okta, Ada Pak. ya. Arojatul Lelaya, Ada, Pak. Alvin, Ada, Pak. Aperius, Ada, Pak. Bisnis, Ada, Pak.
Diaman. Ada Pak. Desta. Iya Pak. Erniwati. Hadir Pak. Hengki. Heaven. Absen. Absen ya. Iya Pak. Di mana dia ini? Apa alasannya ini? Kenapa tidak sekolah? Nggak ada alasannya. Atau sakit dia? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Iya. Baik. Sadarman. Absen. Absen juga itu. Di mana kampungnya ini? Di Liangaa. Iya Pak. Sampaikan nanti salam saya kepada dia ya. Iya Bahwa Pak. hari ini sudah masuk PKM. Iya Pak. Selanjutnya Intan. Sakit ya. Iya. Baik. Itu soal daripada kehadiran Anda. Sekarang saya berharap kepada Anda semua, mungkin paling tidak Anda dari rumah tadinya ya Anda menuntut ilmu, benar tidak itu? Benar. Itu Anda paling tidak tujuannya dari rumah, bahwa Anda itu sekolah adalah menuntut ilmu. Nah, tentu harapan orang tua kepada Anda bahwa jikalau berhasil anak saya ini nantinya paling tidak dia bisa merubah nasib daripada ekonomi keluarga. Itu salah satu, ya. Selanjutnya, kadang-kadang anak-anak sekolah hanya sekedar sekolah, tapi tidak menunjukkan bagaimana yang sebenarnya menjadi anak sekolah. Paling tidak salah satu membawa bekal, yaitu ilmu atau pengetahuan. Itu paling tidak. Nah, harapan itu kalau boleh ada semua, paling tidaknya Anda bisa membawa bekal itu nanti untuk menjadi bekal di masa yang akan datang. Ya, di masa yang akan datang. Nah, itu salah satu. Selanjutnya, tentu Anda masuk di SMK ini tujuannya apa? Itu salah satu. Ya, apa rencana Anda bisa masuk SMK? Kenapa bukan SMA? Ya, ada yang bisa tahu kira-kira apa tujuan Anda masuk SMK? Salah benarnya itu masalah belakangan. Apa tujuannya Anda masuk di SMK? Ya, silakan. Apa? Ya, mencari pengalaman atau karena SMK itu menjurus pada salah satu kejuruan. Karena kalau dia SMA, dia itu bersifat umum. Sementara SMK itu adalah kejuruan. Ada jurusan apa? ATPH, TKJ, OTKP, dan ATU. Di SMK Negeri 1 Pomo ada 4 jurusan. Tentu adik-adik semua di sini dari kemarin itu sudah membacakan itu. Apa kira-kira yang cocok di pribadi saya nanti ketika kelak saya masuk SMK. Jadi itulah harapan orang tua, itulah harapan Anda. Jangan menjadi bahan ejekan nanti di luar sana. Anda menjadi seorang SMK, menjadi jurusan di SMK itu paling tidak sedikit Anda bawa bekal itu, ya. Paling tidak kalau dia itu ATPH, dia bisa mengerti apa jenis tanaman, kan begitu. Begitu juga sebaliknya kalau TKJ, dia bisa mengoperasikan, dia bisa mengenal barang-barang komputer, laptop itu dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, kira-kira seputar itu dulu ada yang perlu dipertanyakan? Tidak semua mengerti? Baik, terima kasih. Kita masuk pada materi kita yang saat ini masuk bab 2, yaitu coba dibaca Sabarman, apa itu bab 2? Ketentuan kehidupan. Besar suaranya. Ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam UUD Negeri tahun 1945. Ya, singkatan daripada Negara Republik, itu dia, bukan negeri. Ya, sekali lagi kita baca bersama-sama ya. 3, 2, ya. Ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara
tahun 1945. Iya, itu dia. Sebarmannya, Ya, Pak. mana tahu ditanya ke depan apa itu NRI atau NKRI. Ya, ditanya anak SMP tidak mengerti. Ya, jangan sampai malu kita itu ya. Ya, Pak. Nah, itu ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa telah dibagi uraian. Ada 4 uraian di situ adalah ada wilayah negara Indonesia. Yang kedua adalah warga Negara penduduk Indonesia. Yang ketiganya adalah Agama dan kepercayaan. Yang keempat, Pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. ya, pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Tentu di 4 bagian urutan ini pasti adik-adik bertanya, apa itu yang dikatakan wilayah? Dan apa yang dikatakan dengan warga serta penduduk? Selanjutnya apa itu yang dikatakan agama serta kepercayaan? Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Sebelum itu, tentu pada hari ini materi kita punya tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah apa? Tujuan pembelajaran kita itu Selama peserta didik mampu menguraikan ketentuan wilayah warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan dengan Tuhan. ya. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, siswa diharapkan bisa menguraikan ketentuan tentang wilayah, warga negara, penduduk serta agama dan keamanan pertahanan. Ya, artinya peserta didik atau siswa atau adik-adik semua, ya, kita sangat berharap Anda bisa mengenal apa itu yang dikatakan itu wilayah. Ya, sudah jelas itu? Kalau boleh kita sarankan, apa itu yang dikatakan wilayah? Menurut Anda dulu. Ya, silakan bisnisman dulu. Wilayah merupakan Ya, merupakan daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas suatu negara di mana dalam wilayah tersebut negara dapat melaksanakan kekuasaan dan menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisasikan dan Ya. menyelenggarakan pemerintahan. ya, berikan tepuk tangan untuk walaupun tergesa-gesa membacanya, karena belum biasa. Ya, diusahakan ke depan bisa dimantapkan itu yang bisnisman. Ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Itu di wilayah itu adalah suatu tempat. Tahu tempat? Tempat kita ini, ya, ruangan kita ini adalah wilayah kita di mana ada, di mana kita berada, kan seperti itu. Tentu kalau dia dikatakan negara, tentu ada yang namanya wilayah. Apalagi yang ada di situ? Lingkungan. Adanya lingkungan atau penduduk. Tahu penduduk? Siapakah penduduk? Adalah kita, saya dan Anda semua. Jelas itu? Nah, apalagi yang ada di situ? Adanya pemerintah. Siapa pemerintah? Termasuk di situ siapa salah satu di situ? Kalau Anda tahu, Desa. kepala desa, termasuk siapa lagi? Pak Camat, siapa lagi? Bupati, siapa lagi? Presiden, ya termasuk pemerintah yang bisa memerintahkan sebuah negara. Tentu kalau tidak kita kenal satu sama lain itu, maka boleh dikatakan kepada kita sudah bahan ejekan kita kepada anak-anak SMP. Karena hal-hal materi ini sudah bahan materi di waktu SMP. Sering diperjelas ini, dibahas ini. Yang namanya ini, ya, hanya kita kadang-kadang lupa karena apa? Kebiasaan kita makan apa? Bahan lupa-lupa lah. Ya kan? Lupa. Ya, makanya
namanya buah lupa. Nanti selanjutnya tidak bisa teringat lagi. Kan seperti itu. Ya. Selanjutnya kalau dia itu dikatakan wilayah, tentu tadi saya sudah sampaikan bahwa ada yang namanya warga, ya, termasuk kita ini, ya kan? Nah, di dalam wilayah itu ada yang namanya batas, ya, batas. Apa itu yang dikatakan batas-batas itu adalah merupakan suatu pembatas wilayah, pembatas di mana kita bergerak di ruang lingkup itu, karena kita dibatasi beberapa negara di Indonesia ini. Benar tidak itu? Nah, itulah harapan saya kepada Anda semua bahwa Anda bisa mengenal hal itu. Selanjutnya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah melalui ini ya, lihat, perhatikan, melalui tugas proyek peserta didik mampu menunjukkan sikap mendukung ketentuan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan baik. Artinya melalui tugas nantinya yang kita bagikan nanti setelah selesai di pembahasan materi, bahwa Anda bisa mengerti, itu kan sudah saya bagikan, ya kan, tugasnya, tugas individu, ya. Pasti paling tidak Anda bisa mengenal apa yang dipertanyakan di dalam file-file itu. Silakan kuasai, ya, walaupun tidak sepenuhnya, ya. Apa itu yang dikatakan wilayah, ya, apa itu yang dikatakan warga, apa itu yang dikatakan yang namanya pemerintah, kan seperti itu, ya. Tentu hal-hal ini, ya, adik-adik bisa mengerjakannya, membahasnya, ya. Karena kalau tidak, nanti lagi ditambah lagi kita diajak orang lain, padahal sudah SMK apa lagi itu, SMK bisa, SMK apa lagi itu, SMK terampil, apa lagi itu, ya. Pokoknya lah SMK bisa lah, ya. Walaupun pada akhirnya nanti ketawa saja, senyum saja, ya. Selanjutnya pembahasan mengenai ya, warga negara serta penduduk Indonesia. Apa itu, coba siapa yang tahu itu warga negara dan penduduk Indonesia? Apa itu yang dikatakan kalau dia itu warga negara dan penduduk Indonesia? Oke, coba lihat. Ada yang tahu? Apa itu kalau yang dikatakan warga? Siapa itu warga? Termasukkah manusia? Termasuk ya. Lalu siapa itu manusia? Ada lagi? Kita ini yang masih ada sekarang, ya, itu dia. Jadi kalau kita tidak bisa mengenal siapa itu warga, siapa itu manusia, waduh, udah bahaya lagi kita, bingung sendiri kita, ya. Intinya dalam hal ini Anda bisa mengerti apa yang dipertanyakan di dalam sebuah materi, ya. Selanjutnya itu agama serta kepercayaan. Berapa agama yang sudah diakui Indonesia? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Islam. Kristen, Protestan. Yang ketiga Katolik. Yang keempat Buddha. Yang kelima Hindu. Yang terakhir Konghucu. Kalau kemarin hanya 5 yang diakui, sementara ada ditambah 1 agama lagi, yaitu terakhir Konghucu. Tentu di semua 6 agama ini tentu keyakinan dan kepercayaan pasti ada berbeda. Tetapi kita tetap satu, yaitu negara Indonesia. Ya, kita harus menguasai itu. Ya, kita harus mengenal itu. Nanti jangan saling memaki. Kalau Anda itu tidak bagus agamanya, lalu kalau agama Anda bagus, belum tentu, kan seperti itu. Ya, tapi paling tidak Anda bisa mengerti, memahami, ya, menjadi anggota bagian daripada
negara itu sendiri. Ya, Anda bisa memahami itu. Yang selanjutnya itu terakhir adalah pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan negara ini termasuk polisi tak? Termasuk TNI, termasuk anak-anak ini. Ya, kita semua yang mempertahankan negara ini, yang mempertahankan wilayah negara kesatuan ini adalah semua yang ada di dalamnya. Tetapi kalau kita tidak menguasai hal itu, maka jelas tak perlu ada sekolah. Makanya dibaca-baca isi buku daripada PKN itu. Ya, karena PKN ini salah satu materi pembelajaran yang sangat utama. Ya, artinya dia membicarakan semua moral, semua perilaku orang. Kalau kita tidak mengenal satu sama lain itu, waduh bahayalah. Ya, jadi seperti itu. Tolong kalau memang Anda kewalahan mencari daripada pokok materi ini, boleh dicari di Google. Ya, seperti tadi saya share itu kepada teman. Itu ada linknya itu. Silakan dibaca-baca. Jangan mumpung banyak itu kegiatan bermain-main. Silakan baca-baca bukunya. Silakan lihat-lihat. Ya. Nah baik, kalau memang sudah sampai materi kita di hal keempat ini, kira-kira saya mau sampaikan kepada adik-adik semua. Ada yang kurang dimengerti? Semua sudah dipahami? Sudah. Nah, saya lanjutkan. Itu tadi ada sekitar 4 tujuan pembelajaran kita. Yang ketiga adalah setelah sudah saya bagikan itu soal atau file berupa diskusi individu, silakan itu kerjakan nantinya. Setelah mengerjakan tugas dengan mandiri, peserta didik mampu menganalisis. Artinya menganalisis ini adalah bisa Anda bandingkan apa yang sudah diperjelas dengan yang sudah diberi tugas. Itu kesempatan, itulah usaha Anda. Ya, jangan merasa bahwa jelas, padahal tidak mengerti apa yang sudah dipertanyakan di dalam soal. Jadi itu salah satunya. Jadi selanjutnya adalah hal keempat, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik telah menunjukkan dukungan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Dasar NKRI. Selanjutnya, nah inilah wilayah negara Republik Indonesia. Ini dia, ya. Silakan baca-baca, silakan lihat-lihat nanti, silakan amati di mana kita terletak, di mana ada Pulau Nias di situ, di mana ada Gomonya, di mana ada SMK-nya. Kalau mungkin tidak ketahuan di peta itu, kan bisa Anda cari di Google. Ada di situ di HP Android, ada kan? Di situ sudah ada semua ketentuannya itu, ya. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Kira-kira seputar dengan materi kita ada yang dipertanyakan sekali lagi? Nah, kalau tidak ada, maka sekarang saya beri kesempatan untuk adik semua untuk mengerjakan tugas yang telah kita bagikan tadinya. Disilakan, diberi waktu 3 menit. Silakan lihat-lihat. Silakan baca-baca.
Gimana dong di sini? Kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tanya. Jangan malu-malu. Mumpung ada kesempatan di sini, ya silakan bertanya kepada gurumu. Ya. Nanti di kemudian hari merasa kecewa sendiri. Rupanya ini tadi saya kurang mengerti. Kenapa saya tidak tanyakan tadi? Kan begitu. Ya. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti, silakan tanya. Ya. Jadi seperti itu dia. Bagaimana, sudah? Sudah ya? Baik, kalau sudah kita sambilkan sekarang untuk menampilkan satu-satu orang ke depan. Setujukah itu? Setuju? Nah, kalau setuju, kenapa malu-malu? Sekali lagi saya tanya, setujukah itu? Setuju. Kenapa kurang semangat? Setuju? Setuju. Macam orang marah-marah. Tidak ada senyumnya, senyumlah sedikit, ya. Apa sudah diputus pacar ya? Gak ada ya? Silakan semangat. Kita sekarang sudah bebas, ya. Baik, saya coba panggilkan adik saya si Aperius untuk membacakan hasil tugas mandirinya ke depan. Diberi waktu. Salah satu soal saja. Ya, silakan menghal. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan berpinggir-nusantara. Jelaskan makna yang terkandung dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang wilayah negara Indonesia. Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara. Wilayah yang batas-batas dan hak-hak ditetapkan oleh undang-undang. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksud untuk mengeluh kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerak separatisme, kegiatan perbatasan antara negara atau penduduk oleh negara Asia. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah, perairan dan kekhususan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup 1 kesatuan republik, 2 kesatuan hukum, 3 kesatuan sosial budaya, serta 4 kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semua terkait dalam satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan kita. Ya, kalau temanmu yang pertama si Aperius telah menampilkan hasil daripada karyanya, maka paling tidak kurang lebih nilainya ini 90. Ya, mudah-mudahan bisa teman-temanmu yang lain mempertahankan nilai ini. Selanjutnya coba itu si
si siapa namanya ini? Santi. Coba dengan silakan depan. Kasih dulu kesempatan untuk buat satu soal saja, satu soal. Ngomong soal kamu ya, silakan. Karena nanti silakan. Kira-kira apa bentuk pilihan gandanya? Mereka yang berdasarkan hukum tertentu atau menurut undang-undang merupakan anggota dari suatu negara dinamakan penduduk. Ya, berikan tepuk tangan untuk temanmu. Terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa mempertahankan dengan selanjutnya. Mudah-mudahan nilai Anda lebih bagus daripada yang awal tadi. Terima kasih. Kalau sekarang saya tidak sempat atau kita tidak sempat semua untuk menampilkan ke depan, paling tidak teman-teman sudah tampil. Kan seperti itu. Ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya saya mau tanya dulu. Kira-kira dengan pertemuan kita kali ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, kira-kira dengan materi yang kita sajikan pada hari ini ada jelasnya tidak? Jelas ya? Masuk akal ya? Baik, terima kasih pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup, kembali kami panggilkan adik kami si Piana tadi untuk membawa kita dalam doa. Disilakan. Baik, setelah kita mengakhiri, mari kita bersatu dalam doa. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas kuasa-Mu pada kami. Hingga saat ini kami akan mengakhiri pelajaran kami, dan sebentar lagi kami akan berpisah kembali. Ya Tuhan. Baik, demikian saja pertemuan kita kali ini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menyambung kembali. Terima kasih. Yahoo.